Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 262, Hailey masih berbohong. Jordan sangat marah kepada Hailey karena dia ingin mencabut jarum di tangannya. Jordan membentak dengan marah, "Hailey Camden, sebaiknya kau tegaskan dirimu. Jika kau sangat ingin memiliki bayi dari cinta pertamamu, mengapa kau tidak menikahinya saja? Kau anggap aku apa? Kau anggap aku apa? Apa kau hanya ingin menjalin hubungan romantis denganku sementara kau hamil dengan anak orang lain?" Hailey menundukkan kepalanya, tampak sedikit bersalah saat dia menjelaskan, "Jordan, aku tidak punya pilihan. Apakah kamu masih ingat saat kita pertama kali mencoba untuk punya bayi, semuanya tidak berhasil?" Jordan mengingat bahwa keduanya tidak memiliki anak tahun lalu segera setelah mereka pindah. Sebaliknya, Hailey hamil lama setelah mereka mulai hidup bersama. "Mengapa?" Hailey menjelaskan, "Saya terlalu bersemangat untuk hamil dengan bayi Anda, dan kami belum bisa hamil sampai sekarang, jadi saya jadi sedikit cemas. Kemudian, ketika aku membicarakan hal itu dengan Rachel, dia berkata bahwa kita mungkin menghadapi masalah karena kamu mungkin impoten." Jordan menepuk sandaran tangan tempat tidur rumah sakit dengan marah. "Si jalang itu, Rachel Quinn. Kaulah yang bermasalah." Jordan sangat marah. Hailey melanjutkan, "Rachel tiba-tiba teringat operasi yang kamu bilang harus kamu jalani saat kita di luar negeri. Kami tidak meminjamkanmu uang, jadi kamu mencari grand daun lili dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk operasi. Lalu, Rachel membawaku ke rumah sakit tempatmu menjalani operasi dan memeriksa catatan medismu saat itu. Dokter mengatakan penyakitmu saat itu sangat istimewa, dan kemudian kami menemukan bahwa kamu tertular dari orang-orang yang pernah bertugas di medan perang. Kamu bahkan mengatakan kepadaku bahwa kamu pergi ke medan perang untuk berlatih. Dokter bilang padaku bahwa kamu mungkin menjadi impoten karena ini." Suara Hailey semakin lama semakin lembut. Hailey benar tentang masalah itu. Obat Jordan untuk membuat Caiden menjadi mandul diperoleh dari medan perang. Setelah Jordan terinfeksi, hal itu memang memengaruhi kesuburannya, tetapi ia disembuhkan kemudian. Jordan mencibir, "Jadi, setelah tahu aku tidak bisa punya anak, kau memutuskan untuk mencari bantuan orang lain, iya? Hah, apa kau lupa bahwa aku pernah bilang sebelumnya bahwa semua keturunan keluarga Stele harus menjalani tes paternitas?" Hailey berkata, "Awalnya aku tidak mau melakukan itu, tapi Rachel berkata bahwa jika kita tidak punya anak, aku pasti tidak akan bisa mewarisi aset keluargamu bahkan jika aku menikahimu. Rachel menyarankan saya untuk mencobanya dan kemudian mengubah laporan hasil tes paternitas setelah melahirkan. Ya, seperti yang Anda tahu, saya selalu mengikuti sarannya, jadi saya mendengarkannya dan melakukannya." Jordan mencibir dan menatap Hailey, seorang wanita cantik yang sehat jasmani dan cerdas, tetapi memilih untuk menerima nasihat orang luar mengenai masalah penting dalam hidupnya. "Hailey Camden, hidupmu sungguh menyedihkan." Setelah mengetahui kebenarannya, Jordan tidak ingin mendengarkan sisa penjelasannya lagi, jadi dia berkata, "Oke, sekarang aku hanya ingin tahu nama cinta pertamamu." Hailey tahu bahwa Jordan berencana untuk membalas dendam terhadap pria itu. Dia begitu ketakutan sehingga dia buru-buru mencabut jarum suntik itu sendiri, turun dari tempat tidur, dan memohon kepada Jordan, "Jordan, jangan balas dendam padanya, oke? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia setuju untuk melakukannya hanya karena aku memintanya." Dia sangat menyedihkan sekarang. Istrinya mengalami kecelakaan mobil tepat setelah bayi mereka lahir. Dia sekarang mengurus bayinya sendirian, dan dia tidak punya pekerjaan. Jika kau ingin membalas dendam padanya, dia pasti tidak akan mampu melawan, tapi bisakah kau membiarkannya lolos karena dia memang menyedihkan dan tidak benar-benar berusaha memprovokasimu? Jika kamu tidak menyukai Leah, aku bisa meninggalkannya atau memberikannya kepada orang lain. Aku bisa menitipkannya untuk diadopsi di luar negeri, dan aku jamin kamu tidak akan melihatnya selama sisa hidupmu. Apakah itu cukup?" Setelah mendengar kata-kata Hailey, Jordan tidak berdaya berbuat apa-apa lagi. Air mata mengalir dari mata Jordan. Ini adalah kedua kalinya dia menangis untuk Hailey. Pertama kali karena cinta dan pengabdiannya yang mendalam padanya. Kali ini karena dia merasa gagal total. Orang yang dulu sangat ia cintai malah memperlakukannya seperti orang bodoh. Mereka berdua ingin memiliki anak, tetapi Hailey malah meminta bantuan orang lain. Jordan menatap bayi perempuan di depannya. Meskipun bayi itu tidak memiliki hubungan darah dengannya, dia berharap bayi itu adalah putrinya. Sepasang saudara kembar seperti itu sangat langka. Jordan bisa saja memiliki seorang putra dan seorang putri pada saat yang sama. Namun, Hailey menghancurkan segalanya. Jordan menyeka air matanya, menatap Hailey, dan berkata, "Hailey, aku akan membawa Luke pergi dalam 6 bulan, jadi kamu harus menghargai waktu yang kamu miliki bersama anakku." Setelah mengatakan itu, Jordan pergi dengan sedih. Yordania.
Yordania. Hailey terus memanggil Jordan dari belakang sementara memar muncul di tempat jarum ditusukkan ke pergelangan tangannya. Sylvie segera menariknya kembali. Setelah mengetahui kebenarannya, Jordan kembali ke Jade Villa dengan mobilnya. Dia tidak memaksa Hailey untuk memberitahu siapa orang yang menjadikannya seorang kakol, dia juga tidak memerintahkan bawahannya untuk berurusan dengannya. Karena Hailey sudah mengatakan bahwa pria itu sedang dalam keadaan yang menyedihkan dan dialah yang memohon pertolongan padanya, apalagi yang bisa Jordan lakukan. Dia hanya bisa menyalahkan surga karena mempermainkannya. Ketika Jordan tiba di rumah, Victoria melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang muram dan menuangkan secangkir teh hangat untuknya, tetapi dia tidak dapat menghabiskannya. Ia lalu mengambil minuman dingin dari kulkas, tetapi Jordan langsung meminumnya sekaligus. Dingin sekali. Ya, hanya minuman dingin yang bisa, tapi Jordan menghabiskan semuanya sekaligus. Jordan sudah lama kecewa. Seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Victoria pergi untuk membuka pintu, hanya untuk mendapati Pablo ada di luar. Halo, Nona Victoria. Pablo juga sangat menghormati Victoria. Victoria tahu bahwa Pablo adalah salah satu bawahan Jordan, jadi dia menjawab dengan sopan, silakan masuk, Tuan Dalton. Terima kasih, Nona Victoria. Pablo tidak datang sendirian. Ia membawa Rachel bersamanya. Hah, bukankah ini sahabat Hailey, Rachel? Tanya Victoria penasaran. Pablo menjawab, ya, Nona Victoria, Tuan Jordan baru saja memerintahkan saya untuk membawanya ke sini dari Orlando. Halo, Nona Clarke, Rachel juga menyapa Victoria dengan hormat. Oh, halo. Victoria mengundang mereka berdua masuk. Pablo berjalan ke arah Jordan, duduk di sofa dan minum anggur. Tuan Stelle, saya membawa Rachel Quinn ke sini. Tuan Stelle. Rachel pun tidak berani bersikap tidak hormat kepada Jordan lagi. Kalau saja dia tahu Jordan akan mencapai prestasinya saat ini, dia tidak akan berani menentangnya saat itu. Namun, Jordan berkata lemah dengan ekspresi datar di wajahnya, biarkan dia pergi. Dia telah meminta Pablo untuk membawa Rachel dari Orlando untuk mencari tahu siapa ayah Leah dan mengapa Hailey mengkhianatinya. Sekarang setelah Hailey sendiri yang mengatakan kebenarannya kepada Jordan, Jordan tidak perlu lagi bertanya kepada Rachel tentang hal itu. Pablo tertegun sejenak. Dia telah susah payah memacu kendaraannya melebihi batas kecepatan sejauh ini untuk membawa Rachel, yang telah ditemukannya secepat mungkin, ke sini. Namun, Jordan akan membiarkannya pergi tanpa bertanya apapun. Rachel juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Jordan. Maka dia pun berinisiatif untuk menghampiri dan menuangkan segelas anggur untuk Jordan. Ketika Jordan melihat Rachel mendekatinya, dia langsung dan secara naluriah menamparnya. Ah! Rachel yang bertubuh kurus dan ringan langsung terjatuh ke tanah. Jordan membentak Rachel dengan marah, Rachel Quinn, ini semua salahmu, dasar jalang. Gara-gara kamu, Hailey jadi mengkhianatiku dan melahirkan anak laki-laki lain. Aku bisa saja punya anak kembar, tapi kamu menghancurkan semuanya. Rachel menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, saya telah disakiti. Tuan Stelle, apa hubungannya ini dengan saya? Jordan berkata, jika kamu tidak memberitahu Hailey tentang kesehatan dan kemandulanku, Hailey tidak akan pergi ke rumah sakit untuk melihat catatan medisku dan pergi menemui cinta pertamanya. Namun, saat Rachel mendengar hal ini, dia bertanya dengan ekspresi bingung, ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Aku belum pernah membawa Hailey ke rumah sakit sebelumnya.